Nikita Mirzani akhirnya membacakan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum terhadap kasusnya dengan Reza Gladys. Dari sejumlah poin yang dibahas Niki dalam eksepsinya, muncul sebuah momen haru ketika Nikita Mirzani membahas perpisahannya dengan anak-anak selama berada di balik jeruji besi. Nikita Mirzani yang biasa terlihat tegas mendadak jadi pribadi yang mellow ketika mengingat anak-anaknya. Bahkan Nikita Mirzani sempat berhenti membaca eksepsi beberapa saat karena rasa emosional yang seolah memuncak karena rindu akan momen-momen kebersamaan dengan 3 orang anaknya. Sejak 4 Maret lalu, saya tidak bisa bertemu lagi dengan anak-anak saya, tidak bisa menjalankan ibadah puasa bersama-sama, dan juga hari raya Idul Fitri bersama-sama seperti layaknya umat muslim pada umumnya. Hal ini sangat menyayat hati dan menyiksa batin saya. Teruntuk ketiga anakku, kami yang sabar ya nak, dan jangan lupa selalu mendoakan Ami yang saat ini masih berjuang untuk tetap teguh memegang kebenaran. Ami juga sangat yakin kebenaran bisa disalahkan tetapi tidak bisa dikalahkan. Pasti tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha segalanya akan segera mengungkap semua hak yang benar dan semua yang batil. Sekali lagi saya ucapkan, jangan takut dan jangan lagi ada keraguan sedikit pun untuk tetap suarakan keadilan walaupun langit akan runtuh. Ya, tadi nangis karena kangen sama anak. Seusai persidangan, Nikita Mirzani mengatakan tangisan tersebut adalah bentuk kerinduannya pada anak-anak. Tak dipungkiri, kasus yang kini menjeratnya berhasil merenggut sebagian kebahagiaannya bersama anak-anak. Kasihan mereka udah 4 bulan, biasanya kan jemput anak sekolah, antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus. Yang mau disampaikan, ya sabar ya Aska, anak Arkana, sabar. Loli juga, kakak Loli juga, semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Lebih lanjut, Nikita Mirzani mengakui jika selama menjadi tahanan titipan di rutan Pondok Bambu, akses pertemuannya dengan anak-anak menjadi terbatas. Alhasil, semenjak menjadi tahanan titipan Kejaksaan Negeri, ia hanya bisa melepas rindu pada anak-anak lewat sambungan telepon yang difasilitasi pihak rutan. Nggak ketemu anak, ya kalau di rutan Pondok Bambu itu kan ada jamnya, dan anak-anak kan sekolahnya di internasional, jadi pulangnya jam 4 sore, jam besukan habis. Karena di rutan itu ada telepon, bisa wartel yang bisa video call, jadi sekarang lewat video call dari wartel yang ada di rutan. Dulu waktu masih di Polda masih bisa ketemu anak sering, sekarang enggak karena jauh dan jam sekolah anak pulang tuh beda. Selain ungkapan kerinduan pada anak dalam pembacaan eksepsi, Nikita Mirzani juga menyinggung soal salah satu institusi di pemerintahan yang dianggapnya tak berguna untuk melindungi masyarakat Indonesia. Akhirnya terungkap jika institusi yang dimaksud adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Saya ini adalah orang yang menyuarakan edukasi tentang bahayanya produk skincare yang dijual bebas di e-commerce dengan menggunakan jarum suntik tanpa pengawasan dokter spesialis yang seharusnya dilakukan di klinik kesehatan ini. Saya ini sudah menyelamatkan banyak
wajah wanita Indonesia. Wajah wanita Indonesia atas pentingnya edukasi terhadap pelanggan produk skincare yang berbahaya tersebut. Akan tetapi saya malah dipenjarakan oleh mafia skincare atau penjahat skincare yang sesungguhnya, yaitu Reza Gladys Nisari dan Altoba Mubid yang malah dilindungi. Lantas, kemana BPOM, Badan Perlindungan Konsumen Nasional? Ayo bergerak lindungi masyarakat dan para konsumen, bukan malah diam saja. Atau jangan-jangan ikut adil melindungi para mafia produk skincare yang berbahaya. Ini yang dijual bebas di pasaran demi keuntungan mafia skincare atau penjahat skincare yang berlindung di balik hukum yang sangat meresahkan bagi orang-orang awam pada umumnya yang tidak tahu akan bahaya skincare tersebut. Kalau begitu, saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia agar membubarkan saja BPOM dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dari negara kita ini, karena cuma diam saja tidak bisa berbuat apa-apa. Patut diduga justru melindungi para mafia skincare seperti Dr. Reza Gladys Nisari dan Altoba Mubid, daripada uangnya untuk membiayai lembaga BPOM dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional tidak jelas dipakai untuk melindungi rakyat dan konsumen, justru patut diduga melindungi para mafia skincare atau penjahat skincare. Maka lebih baik uang ini digunakan untuk membantu rakyat Indonesia yang masih memerlukan bantuan dan uluran tangan untuk kebaikan orang-orang yang tidak mampu. Ki juga minta BPOM ditutup karena mafia skincare masih berkeliaran. Ditutup aja karena nggak guna juga. Sebelum dibacakan di depan majelis hakim, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, sudah membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi yang dibacakan oleh kliennya itu. Dari 19 halaman eksepsi yang dibacakan di persidangan, menurut Fahmi, Nikita Mirzani meminta Presiden Prabowo menutup salah satu lembaga pemerintahan yang dianggapnya tak berguna. Nikita sudah mengajukan eksepsi secara pribadi. Seingat saya itu hampir 19 halaman. Di salah satunya dia juga ingin meminta kepada Bapak Presiden membubarkan salah satu lembaga atau apa, nanti kita lihat. Jika memang sesuatu itu tidak ada gunanya, hanya menghabiskan uang rakyat, lebih baik dibubarkan saja. Itu lebih baik uangnya dipergunakan untuk rakyat yang menderita atau dipergunakan untuk hal-hal lain. Apabila tidak mampu melindungi rakyat, lebih baik bubarkan saja. Itu ada di dalam eksepsi Nikita Mirzani. Terlepas dari isi eksepsi yang dibacakan, Nikita Mirzani juga bersyukur mendapat dukungan dan doa dari banyak orang untuk menghadapi kasus hukumnya kali ini. Tak hanya sahabat-sahabat yang selalu menyempatkan diri untuk hadir seperti Dr. Oki dan Lucinta Luna, Nikita juga mengapresiasi aksi puluhan orang yang menggelar demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta yang menuntut agar dirinya dibebaskan dari segala tuntutan. Iya, aku juga mau ngucapin buat sahabat-sahabat aku, Dr. Oki, Zack, Lucinta Luna, Reva, Lucky yang pada datang, Dea, Mbak Tari, Denny, Abal, semua aku nggak bisa sebutin satu-satu yang support aku juga. Tadi juga katanya ada demo di depan, support aku juga kan. Terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga masalah ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Memang puluhan orang yang tergabung dalam aliansi Suara Kebenaran sempat membuat jalan sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berada di daerah Ampera, Jakarta Selatan jadi wahana untuk menggelar aksi damai. Selain orasi-orasi yang meyakini Nikita Mirzani tak bersalah, sebuah spanduk yang besar bertuliskan
juga sempat dibentangkan. Dalam spanduk tersebut tertulis 3 tuntutan mereka, antara lain bebaskan Nikita Mirzani dari segala bentuk tuduhan tak berdasar, hentikan kriminalisasi terhadap orang yang menyuarakan kebenaran, dan meminta aparat penegak hukum fokus melakukan penindakan terhadap pelaku utama. Untuk kemudian kita menyampaikan bahwasanya persoalan yang terjadi di bangsa ini harus benar-benar terbuka, dan juga dalam proses yang terjadi di TNI Jaksel, lagi-lagi kita menyampaikan bahwa persoalan yang kemudian terjadi hari ini harus benar-benar terbuka, kawan-kawan, dan kemudian harus. Maka saya berharap kepada JPU untuk kemudian lebih tegar, untuk kemudian menyampaikan bahwasanya persoalan yang lagi-lagi hari ini dialami oleh saudari NM harus benar-benar terbuka, kawan-kawanku. Karena kenapa? Karena saudara ataupun saudari NM itu dia benar-benar untuk kemudian menyampaikan bahwasanya apa yang terjadi, kawan-kawan, sehingga dia dilaporkan di Polda Metro Jaya, kawan-kawan. Maka seharusnya orang yang kemudian benar-benar untuk kemudian menyampaikan hidup pejuang kebenaran, hidup pejuang kebenaran, kawan-kawan, hidup pejuang kebenaran, kawan-kawanku, hidup, kawan-kawan. Harus kita menyampaikan bahwasanya orang yang kemudian benar-benar untuk menyampaikan kebenaran di bangsa ini melaporkan, kawan-kawanku. Ini seharusnya tidak boleh terjadi bangsa ini, kawan-kawan. Kenapa? Orang yang kemudian yang benar-benar harus menyampaikan bahwasanya hal yang masih terkandang di bangsa ini kemudian dia dilaporkan, kawan-kawanku. Ya gimana? Orang mereka tahu aku nggak salah.